Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Nabi Muhammad ibn Abdullah. Saya dengan izin Allah pada hari ini saya sambil ngopi nih. Ya, Allah kasih saya kesempatan untuk ngopi. Saya ini udah ngopi ketiga kali pada hari ini kan. Alhamdulillah, saya coba ngopi kan. Bismillah. Jadi sudah 1 bulan ini saya bisa ngopi. Sebulan lebih kayaknya ya. Dan ini azamil fadil Rabbi. Ini adalah kenikmatan dari Allah. Tanpa kekuatan Allah, saya tidak akan mungkin ada di stage ini. Jadi bukan itu yang akan saya bahas ya. Jadi saya di sini sedikit membahas seperti biasa. Ya, kalau Allah sudah kasih saya tidur, kalau Allah sudah kasih saya kesempatan hidup menjadi hamba yang lebih sehat, ya maka saya akan seperti biasa membantu teman-teman untuk berpikir positif dan untuk beriman kepada Allah, tidak memaksa tapi membantu teman-teman untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad SAW bagi yang belum beriman, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ada sebuah pernyataan dari oknum penderita hypnic jerk lagi yang mengatakan bahwasanya saya lebih baik sakit kanker stadium akhir dibandingkan terkena hypnic jerk. Ini oknum ini ada di luar negeri, saya baca di sebuah forum. Ya, dia mengatakan lebih baik saya kena kanker stadium akhir dibandingkan kena hypnic jerk. Not make sense, tidak masuk akal. Ya, jadi kenapa orang bisa berpikiran seperti ini? Karena kita berpikir bahwasanya diri kita ini sendiri, diri kita ini langka, diri kita ini tidak ada yang memahami penyakit kita. Bahkan parahnya pernyataan-pernyataan kufur yang mengatakan bahwasanya Tuhan pun tidak bisa membantu penyakit ini, ya, waliyadzubillah. Jadi kanker stadium akhir itu apa? Saya baca-baca kanker stadium akhir ya macam-macam jenis kanker itu kan. Ada yang kanker payudara, ada yang kanker paru-paru, ada yang kanker kulit, macam-macam ya. Dan ciri-cirinya teman-teman bisa search bagaimana kanker stadium akhir. Ada yang sesak napas, ada yang sampai kejang ya. Saya bertanya deh, orang yang sesak napas gimana tidurnya? Tapi kan gak hypnic jerk. Saya ini tidak sesak napas, tapi setiap mau tidur saya hypnic jerk. Iya, saya paham sampai itu, saya paham. Saya mengerti, pasti Anda sangat menderita di momen dimana yang harusnya tidur masuk ke dalam alam tidur, tetapi Anda ketika mau masuk plek pental lagi, terus berkali-kali, bahkan puluhan kali, hatta 100-an kali. Iya, saya paham. Tetapi ya, kondisi Anda tidak lebih parah dibandingkan orang yang terkena kanker stadium akhir. Ya, kalau boleh coba, waliyadzubillah, jangan sampai terjadi. Ya, semoga Allah kita lindungi dari itu, dan hati-hati dalam berucap. Ya, khawatirnya itu terkabul dan Anda ya semoga tidak terjadi. Kalau terkena itu gimana? Ya, nah, selain itu juga ada yang mengatakan, lebih baik saya patah tulang, kaki saya dipotong dibandingkan hypnic jerk terus menerus. Please. Ya, satu hal yang bisa membuat penyakit Anda tidak kunjung sembuh, hypnic jerk Anda tidak kunjung sembuh, adalah mengikuti para setan dari golongan manusia, yang mana mereka membisikkan untuk berburuk sangka kepada Allah. Mereka membisikkan untuk selalu berpikir bahwasanya penyakit ini adalah penyakit yang paling parah di muka bumi, tidak ada lebih parah dibanding penyakit ini. Dan para setan-setan itu menyebarkan ketakutan ini di mana? Di medsos. Maka itu saya di sini mengcounter itu. Kenapa? Sebagai rasa syukur saya pada Allah. Semakin saya mengcounter, meskipun ini mungkin kelihatan sedikit menyebalkan gitu ya. Kok mengcounternya begini? Ya, tidak menyebalkan, tetapi coba Anda renungi baik-baik bahwasanya menciptakan saraf Anda ini siapa? Allah atau teori Big Bang? Logikanya di mana? Kalau itu menciptakan saraf Anda itu bukan Allah, tetapi teori Big Bang, logikanya nggak masuk, teman-teman. Bagaimana mungkin dari satu titik meleduk lalu jadi makhluk kecil, evolusi lalu jadi saraf? Illogical. Atau yang menciptakan saraf Anda itu Enki, Anunnaki? Tidak. Ya, bahwa saya menciptakan langit dan bumi ini siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tuhan kita bersama. Ya. Tidak mungkin, ya, karena Enki, Anunnaki itu kan adalah karangan-karangan orang halu, ya. Mereka sesembahan yang tidak nyata. Ya, tetapi Tuhan kita Allah yang bersemayam di atas arsy-Nya nyata.
Ya, kita bisa melihat, ya, saya menciptakan langit bumi ini siapa? Ya Allah. Menciptakan saraf kita siapa? Ya Allah. Kembalikanlah pada pemilik saraf kita. Berdoalah kepada Allah, minta tolonglah pada Allah. Dan jangan pernah berpikir buruk tentang penyakit ini. Berpikirlah yang positif-positif saja. Ya, berpikirlah, terpatrilah di dalam otak kita bahwa saya bisa sembuh lagi, saya bisa aktivitas lagi, ya. Dan teruslah berdoa, dan saya pun, ya. Ya, kita terus berdoa. Saya mendoakan teman-teman mendoakan saya. Kita saling melibatkan diri dalam doa. Kenapa? Karena kalau kita saling mendoakan, apalagi kita mendoakan sesama muslim, kita akan mendapatkan yang sama dengan apa yang kita doakan, gitu ya. Jadi please, jangan ikuti orang-orang yang berputus asa dari rahmat Allah. Ya, kita ikuti saja pada asrofil anbiya wa mursalin, para nabi dan rasul. Bagaimana mereka diuji, ya, khususnya kesabaran Nabi Ayub alaihissalam yang diberikan penyakit oleh Allah dalam riwayat sekitar 18 tahun. Ya, dan Nabi Ayub alaihissalam selama 18 tahun terkena penyakit, baru di hari akhirnya beliau berdoa, ya, dengan doa anni masaniyaddur wa anta arhamur rahimin. Allah kabulkan doa itu, Allah ganti dengan nikmat yang lebih baik. Ya, pasti teman-teman, insya Allah, ya, kalau teman-teman berpikir positif, berpikir bahwa saya ini akan sembuh, Ibnu Jarkin akan sembuh, dan teman-teman ridho, ya, teman-teman berpasrah pada yang memiliki saraf teman-teman, insya Allah, dan yakinlah pasti Allah akan angkat. Karena Allah itu sayang dengan hamba-hambanya. Allah akan mengabulkan doa hamba-hambanya selagi hamba itu tidak tergesa-gesa dalam berdoa. Mungkin saat ini belum dikabulkan, ya, karena mungkin saat ini Allah ingin melihat teman-teman terus berdoa kepadanya. Nanti pas sudah dikabulkan, jangan lupakan dia yang menolong teman-teman ketika teman-teman sakit. Oke ya, barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.